Seperti hari ini saya alhamdulillah dengan izin Allah diizinkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kurang lebih 1.700 karyawan lewat brand Warung Steak and Shake. Terus ada bebek selamat, ada kuliner-kuliner yang lain, dan insya Allah dalam waktu dekat bertambah lagi 1.000 karyawan dengan kita masuk ya menjadi pemegang saham di Ayam Bakar Mas Mono. Jangan mau berkaitan dengan Yusuf Mansur lagi, karena sudah terbukti Yusuf Mansur itu banyak bisnisnya yang amburadul dan berperilaku yang kurang etis. Maka semua bisnis yang dijalankan oleh Yusuf Mansur akan lebih baik apabila kita hindari atau kita boikot. Artinya memang tidak mau begitu. Ya, jadi kalau netizen bersimpati, ya kan, kalau netizen bersimpati kemudian menaruh empati terhadap korban-korban ini, ya menurut hemat saya salah satu jalannya adalah memboikot usaha Yusuf Mansur tadi, yang pernah diomongi Yusuf Mansur sendiri. Misalnya dari warungku itu terdiri dari bebek selamat, ya kan, kemudian warung Steak and Shake dan lain sebagainya lah. Ya seharusnya masyarakat yang empati atau membantu perjuangan daripada korban-korban ini berani memboikot, dan setidak-tidaknya mereka memboikot, kemudian keluarganya dikasih tahu, nggak usah di sana gitu kan. Di sana gitu ya. Iya. Cabang teman-teman di Indonesia gitu. Saya dan keluarga meski dibayar suruh makan warung steak, amit-amit teringat sama korban si Mansur ini. Baik itu. Jadi malas dan makan di situ kalau manusia dalam ini yang punya sahamnya. Ya. Ini merupakan karena bisa membangkrutkan semua usaha sucuk ya. Jadi yang dimaksudkan ini memboikot segala YM ini karena sudah terlalu banyak mendolimi banyak umat dan masyarakat gitu ya. Kemudian ini kan sebenarnya masalah hukum di Indonesia ini banyak sekali memang perkara-perkara yang mana ini dirasa ini tidak memenuhi rasa keadilan gitu ya, no fair no justice. Terkadang memang ada suatu perkara karena memang ini pelakunya diduga ini adalah seorang orang penting ya, nah ini ternyata dilindunginya. Ini seperti yang terjadi baru-baru viral ini. Nah ini kan juga terbukti ini Yusuf Mansur juga digugat di berbagai pengadilan, ini mental semua semua di Tangerang, kemudian di Jakarta Selatan, ini di Bogor juga mudah-mudahan jangan inotat. Nah, hukuman apa ya yang bisa dikenakan kepada Yusuf Mansur dan kawan-kawannya selain hukum perdana atau perdata atau hukum positif? Ini kalau Pak Zaini mengatakan ini masyarakat yang bersimpati kepada korban-korban ini diharapkan dengan membantu tidak mengikuti tawaran-tawaran bisnis Yusuf Mansur dan juga memboikot usaha-usaha Yusuf Mansur. Misalkan Yusuf Mansur kan juga mempunyai bisnis ini kuliner juga yang konon katanya bayar pajak sehari aja 100 sampai 200 juta gitu Nah ini kalau tanggapan Ustadz Qolik bagaimana? Apakah memang perlu ini masyarakat yang bersimpati kepada Pak Ustadz Qolik dan korban-korban lain itu jangan mengikuti tawaran-tawaran bisnis Yusuf Mansur yang lain dan juga memboikot bisnis-bisnis ya seperti kuliner Yusuf Mansur ini seperti misalkan warung steak yang PBAC Selamat gitu. Silakan. Baik, para pirsawan, teman-teman sahabat JBN TTF Tim Task Force yang dimuliakan Allah, kami mendengar memang bahwa selama ini Yusuf Mansur itu berhasil berkelit dari kesalahannya karena uang yang beliau miliki atau karena kekuatan atau kekuasaan yang beliau miliki. Saya nggak tahu persisnya apa, tetapi
memang betul bahwa banyak masalah hukum yang di pengadilan itu mental, bahkan habis begitu selesai disidangkan, begitu juga suasananya adem gitu. Tapi kami tidak pernah tahu seperti itu, karena kami tahu bahwa Allah tidak pernah tidur. Allah Maha tahu tentang siapa yang benar, dan Allah akan menghukum siapa yang bersalah dengan seadil-adilnya, dengan seberat-beratnya bagi mereka yang bersalah tetapi tidak pernah merasa bersalah, bagi orang yang bersalah tapi merasa dirinya, apalagi merasa dirinya benar, bagi yang bersalah tetapi gampang menggunakan kekuasaan atau apa yang dimilikinya untuk mengeliminir kesalahan tersebut. Padahal di mata Allah kesalahan tetap kesalahan, dan dia harus diadili dan mendapatkan imbalan siksa yang pedih nanti di akhirat. Kami yakin itu, dan kalaupun suatu saat ternyata di Indonesia ini belum ada pihak hukum yang bisa menunjukkan keadilannya, kami yakin bahwa Allah itu Maha Adil dan akan menyelesaikan ini, baik di dunia ini dengan hasil-hasil atau akibat-akibat yang negatif yang menjadikan siksaan di dunia, tetapi juga akan ada siksaan tambahan dari akhirat. Dan di akhirat siksaannya jauh lebih besar. Dan bagi jamaah, bagi sahabat-sahabat yang masih peduli dengan kebenaran, yang masih menjunjung tinggi tentang keadilan, maka perhatikan benar-benar kasus JBN Yusuf Mansur ini, bahwa sudah pada saatnya kita harus berpihak pada yang benar untuk menjalankan apa yang dikehendaki, kebenaran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masalah berbisnis atau bermuamalah, maka tolong jangan mau berkaitan dengan Yusuf Mansur lagi, karena sudah terbukti Yusuf Mansur itu banyak bisnisnya yang amburadul dan berperilaku yang kurang etis. Maka semua bisnis yang dijalankan oleh Yusuf Mansur akan lebih baik apabila kita hindari atau kita boikot. Baik, ya. Saya bacakan dari CNBC Indonesia ya, Warung Steak and Shake. Yusuf Mansur pernah bergabung dengan bisnis kuliner Warung Group. Perusahaan kuliner ini memiliki beberapa cabang bisnis, mulai Warung Steak and Shake, The Icon Grill Steak, Steak Obong, bebek goreng Samad, serta Warung Ayam Kampung. Melalui akun Twitternya, Yusuf Mansur Juni 2021, sang ustadz pernah mempromosikan bisnis warung. Dia juga menjelaskan jika bisnis warung steak menyetor pajak 100 sampai 200 juta per hari. Ya, 100-200 juta per hari ini sama saja satu tahun itu mempunyai omset ratusan miliar begitu. Tetapi anehnya, ironisnya, ini Yusuf Mansur mengabaikan para investornya yang menuntut keadilan, menuntut haknya. Yang mana kalau dibandingkan dengan kekayaan Yusuf Mansur yang luar biasa, ini merupakan ya ujung kuku atau recehan lah bagi Yusuf Mansur. Tapi faktanya Yusuf Mansur ini tidak mau mengembalikan hak-hak dari investornya begitu. Saya bacakan juga dari teman-teman netizen ini ya, di mana mereka ini menyerukan untuk ya memboikot usaha-usaha Yusuf Mansur begitu. Saya bacakan. Setuju sekali kalau memboikot usaha YM ini karena sudah terlalu banyak mendolimi banyak umat dan masyarakat begitu ya. Kemudian satu lagi, sanksi sosial paling menakutkan si Ucup karena bisa membangkrutkan semua usaha si Ucup ya. Jadi yang dimaksudkan ini memboikot segala usaha-usaha yang ditawarkan masuk, dan juga bisnis-bisnis yang termasuk bisnis kulinernya begitu ya. Jadi malas dan makan di situ kalau manusia dolim ini yang punya sahamnya ya. Ini merupakan kepedulian atau simpati daripada masyarakat yang mana ini tersentuh hatinya atau merasa bahwa ini banyak korban-korban didolimi, tetapi Yusuf Mansur marah justru mengembangkan ya
bisnisnya. Ini kalau kita lihat ini bisnis kuliner ini sudah mempunyai ratusan cabang teman-teman di Indonesia begitu. Saya dan keluarga meski dibayar suruh makan warung steak, amit-amit teringat sama korban si Mansur ini. Baik, itu komentar dari teman-teman yang mengatakan bahwa mereka sebagai bentuk simpati kepada para korban, ya, termasuk Ustadz Kolik dan teman-teman investor Jigen Batubara mengatakan bahwa mereka tidak akan mendekati segala bentuk bisnis-bisnis yang dimana itu ada nama Yusuf Mansur begitu. Baik Ustadz Kolik, terima kasih Ustadz Kolik, dan kita doakan teman-temannya di tanggal 5 atau 6 kalau tidak salah. Ini di dalam putusan sela Pengadilan Negeri Bogor ini akan menolak eksepsi dari Yusuf Mansur dan tetap akan melanjutkan perkara ini, dan semoga saja di Pengadilan Negeri Bogor ini kemenangan ada di pihak investor Jigen Batubara. Baik, terima kasih Ustadz Kolik. Tetap sehat dan semangat Ustadz Kolik. Baik, teman-teman, saya kira cukup sekian perbincangan saya dengan Ustadz Kolik. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang tidak mau begitu. Ya, jadi kalau netizen bersimpati, ya kan, kalau netizen bersimpati kemudian menaruh empati terhadap korban-korban ini, ya menurut hemat saya, salah satu jalannya adalah memboikot usaha Yusuf Mansur tadi, yang pernah diomongi Yusuf Mansur sendiri. Misalnya dari warungku itu terdiri dari bebek Slamet, ya kan, kemudian warung Steak and Shake dan lain sebagainya lah. Ya seharusnya masyarakat yang empati atau membantu perjuangan daripada korban-korban ini berani memboikot, dan setidak-tidaknya mereka memboikot, kemudian keluarganya dikasih tahu, nggak usah di sana gitu kan. Makan di sana gitu ya. Iya. Nah, kalau saya lihat memang sesuai dengan dokumen yang ada sama saya, dan ini bebas di-download, Mas. Ya, baik. Karena ini asas keterbukaannya, ya, transparansinya ada. Memang ada kedekatan Yusuf Mansur dengan dengan di sini Jody Broto Suseno, pemilik warung steak itu. Nah, di dalam satu PT ini, dalam satu PT yang saya dapat ini, itu organ dari perusahaan ini adalah Yusuf Mansur dan istrinya, kemudian Jody Broto Suseno, kemudian saya tidak tahu ini perempuan apakah istrinya Jody atau bukan, saya tidak tahu, tapi alamatnya sama dengan Jody begitu. Jadi artinya karena Jody itu dikenalnya dengan Steak and Shake dan pernah diklaim bahwa Steak and Shake itu miliknya Yusuf Mansur, walaupun terakhir setelah ribut Yusuf Mansur mengatakan keluar, tapi saya tidak percaya kan, tapi perlu tidak dipercayai. Sehingga menurut saya ya, yang alangkah bijak, alangkah baik netizen yang empati, simpati dan ingin bantu perjuangan para korban ini ya, untuk sama sekali nggak usah makan di tempat-tempat yang Yusuf Mansur katakan tadi gitu. Karena sampai saat ini Yusuf Mansur terkesan tidak tersentuh hukum atau terkesan kebal hukum gitu Pak ya. Nah ini mungkin salah satu dari bentuk hukuman sosial begitu Pak ya. Nah ini kepada Yusuf Mansur untuk menghentikan Yusuf Mansur gitu ya. Jadi supaya ini ada efek jera untuk manusia gitu. Dengan memboikot usaha-usaha Yusuf Mansur terutama di bidang kuliner, yaitu warung Steak and Shake, BPK Selamat, dan juga yang lain ayam bakar Mas Mono itu ya, yang katanya juga Yusuf Mansur ada di situ juga. Jadi kan sebenarnya hukuman itu kan ada yang formal Yang formal misalnya ya seperti saya menempuh jalur hukum ini, walaupun sampai dengan saat ini misalnya Yusuf Mansur belum sampai diperiksa dan lain sebagainya, tapi tetap kita tempuh ya kan. Terus kemudian berkaitan dengan perdata, saya sudah membuktikan bahwa saya pernah menang dan perkaranya berlanjut. Hukumannya itu kan sebenarnya hukuman formal, Mas. Jadi hukuman yang dijatuhkan oleh negara melalui aparatnya kan begitu. Tetapi ada hukuman itu sanksi sosial namanya, Mas. Iya, betul. Sanksi sosial itu ya hukuman dari masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat pengen menghukum Yusuf Mansur ini ya menurut saya jauhi segala. Kalau saya sih mintanya malah bukan hanya kuliner saja. Artinya kalau saya menghimbau ya, namanya menghimbau,
Artinya jangan hanya kuliner saja, apapun usaha Yusuf Mansur jangan disentuh sudah. Baik, iya. Jadi artinya misalnya pondok pesantren yang nggak usah masukkan di sana, orang masih banyak pondok pesantren yang notabene pendirinya masih harum lah namanya. Iya. Kemudian makan di tempat lain, misalnya steak and shake misalnya. Kalau kita butuh itu kan misalnya bisa ke Abuba, bisa ke tempat lain kan. Iya, betul. Nah, artinya nggak usah disentuh itu. Kemudian pengen makan bebek karena ini sudah diklaim oleh Yusuf Mansur, ya nggak usah di situ menurut saya. Kalau saya pribadi, saya sudah tidak mau makan apa yang sudah diklaim Yusuf Mansur, itu nggak mau. Kemudian keluarga saya, baik keluarga inti saya maupun keluarga saya sudah saya pesenin, Mas. Jangan di situ, mending ke yang lain lah gitu.